sahabat Cerbon Story, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan show di komentar ya, agar kita semua diberikan syaratnya. Amin. Viralnya sosok Hoho Alkaf di TikTok, seorang kepala desa bertubuh penuh tato. Penampilannya nyentrik, jauh dari stereotip pejabat desa. Namun, ketertarikan netizen bukan hanya karena tampilannya, tapi juga karena aksi nyatanya di desa. Siapa sangka, pria bertato ini justru membangun jalan yang tak pernah disentuh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang kembali di Cerbol Story, kisah nyata penuh hikmah yang selalu menginspirasi. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan, dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Kali ini, kita akan membahas sosok yang sedang viral, bukan karena skandal, bukan karena sensasi, tapi karena keberaniannya menjadi beda dan berbuat nyata. Hoho Alkaf, kepala desa bertato dari Banjarnegara. Wajahnya memang tak terpampang di baliho besar atau iklan politik. Tapi sejak videonya tersebar di TikTok, memperlihatkan tubuh penuh tato dari leher hingga pergelangan kaki saat ia berdiri di tengah proyek pembangunan jalan desa, netizen dibuat terkejut. Komentar berdatangan, ada yang mengagumi, tak sedikit pula yang mencibir. Masa kepala desa kok kayak preman? Ujar salah satu warganet. Namun siapa sangka, di balik penampilannya yang nyentrik, pria kelahiran 1988 itu menyimpan tekad dan pengabdian yang tak biasa. Hari itu, matahari menyengat ketika Hoho Alkaf turun langsung ke lapangan. Tanpa helm proyek, hanya mengenakan kaos hitam dengan lengan digulung dan celana lapangan. Tangannya kotor oleh semen, kakinya berdebu. Ia ikut mengarahkan truk molen untuk pengecoran jalan yang menghubungkan desa Purwasaba dengan desa tetangga. Jalan sepanjang 700 meter yang selama ini menjadi luka lama bagi warga, rusak, becek, dan tak pernah tersentuh bantuan pemerintah. Namun kini, berkat dana pribadi sang kades, jalan itu perlahan berubah menjadi akses yang layak bagi roda 4 dan harapan warga. Salah satu warga lansia, Pak Marto, tak kuasa menahan haru. Saya pikir, pemimpin cuma janji pas kampanye, tapi Pak Hoho ini beda. Dia gak banyak omong, tapi jalan jadi, katanya dengan mata berkaca-kaca. Momen-momen seperti inilah yang mulai membuat masyarakat membuka mata, bahwa pemimpin tak selalu harus berjas atau berkemeja rapi. Terkadang, yang bersungguh-sungguh melayani justru mereka yang dianggap tak sesuai citra. Namun sorotan media sosial punya dua sisi tajam. Viralitas tak hanya mendatangkan pujian, tetapi juga ujian. Banyak yang mempertanyakan, apakah ia layak jadi panutan? Apakah tato yang menutupi tubuhnya tak mencoreng wibawa jabatan? Tapi Hoho tetap tenang. Kalau tato dinilai dosa, kenapa saya bisa lebih dulu bangun jalan ketimbang mereka yang berpakaian suci tapi diam saja? Ucapnya dalam sebuah wawancara pendek yang turut viral. Warga desa tak melihat tinta di tubuhnya sebagai aib. Mereka melihat kerja kerasnya, ambulans gratis yang tengah dirancangnya, dan keterlibatannya dalam setiap masalah desa, dari urusan jalan, hingga membantu warga yang kesulitan biaya rumah sakit. Di tengah era pemimpin yang sering terlalu jauh dari rakyat, Hoho justru hadir terlalu dekat, hingga kadang disangka bukan pejabat. Dan disitulah kekuatannya, ia tak butuh jarak, hanya butuh kesempatan untuk membuktikan. Dan begitulah, dari sebuah desa kecil bernama Purwasaba, muncullah seorang pemimpin dengan tubuh penuh tato dan hati penuh kepedulian. Hoho Alkaf, si kades nyentrik yang mungkin tak sempurna secara tampilan, tapi tak main-main dalam pengabdian. Kisahnya baru dimulai, dan Indonesia mulai memperhatikannya, bukan karena hebohnya, tapi karena diam-diam ia bekerja saat yang lain hanya berjanji.
Sebelum nama Hoho Alkaf dikenal luas sebagai kepala desa bertato yang membangun jalan dengan dana pribadi. Jauh sebelum ia viral di TikTok, ia hanyalah seorang anak kampung biasa. Anak bungsu dari 4 bersaudara, lahir dari keluarga sederhana di sebuah sudut Banjarnegara. Ayahnya, almarhum H. Siswoyo Siswoharsono, adalah sosok pekerja keras yang berjualan bahan bangunan dan mengelola alat berat kecil-kecilan. Ibunya, H. Sri Hartati, seorang perempuan tabah yang menanamkan nilai keikhlasan dan keberanian sejak dini. Hoho kecil tumbuh dalam suasana rumah yang penuh kehangatan, tapi juga kerasnya realita. Ia sering melihat ayahnya harus menjual barang dengan sistem bon karena tetangga belum bisa membayar. "Kita bantu dulu, nanti mereka bayar kalau panen," kata ayahnya. Nilai itu tertanam kuat bahwa membantu bukan soal untung rugi, tapi soal niat. Namun, hidup bukan hanya soal warisan nilai. Ketika kedua orang tuanya wafat, Hoho dan ketiga saudaranya harus memutuskan mempertahankan usaha keluarga atau membiarkannya hilang bersama nama orang tua mereka. Di usia 20-an, ketika banyak anak muda asyik membangun karir di kota, Hoho justru pulang kampung. Ia mulai dari bawah, menyapu gudang bahan bangunan, menemani sopir truk, bahkan rela tidur di gudang bersama para pekerja. Perlahan, usaha keluarganya dibangkitkan kembali. Ia memperluas jaringan alat berat, membentuk tim kerja sendiri, dan belajar langsung di lapangan. Dalam diam, ia mencatat setiap retakan tanah, setiap harga semen, hingga setiap keluhan buruh. Semua menjadi pelajaran, bukan sekadar angka. Banyak yang menertawakannya. Penampilannya dengan tato mulai mencolok saat ia mulai mandiri secara finansial. "Orang tuanya dulu nggak begitu," bisik beberapa warga. Tapi Hoho tak menjawab dengan amarah, ia menjawab dengan hasil. Proyek-proyek kecil mulai berdatangan. Ia tak hanya jadi pengusaha, tapi juga penopang hidup bagi puluhan karyawan lokal. Saat alat beratnya bekerja di desa lain, Hoho selalu berpesan, "Jangan hanya kerja, lihat juga apa yang belum dimiliki desa itu." Seolah sejak dulu, pikirannya sudah tertuju pada pengabdian, meski belum tahu kemana jalan itu akan mengarah. Ketika ia memutuskan kuliah hukum di Universitas Sultan Agung Unisulat Semarang, bukan karena ingin jadi pengacara. Ia ingin memahami sistem, mengapa bantuan tak pernah sampai ke desanya. Mengapa hukum seolah memihak yang punya kuasa? Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggunya sejak remaja, dan ia tahu, satu-satunya cara untuk menjawabnya adalah dengan belajar langsung dari sumbernya. Di tengah jadwal kerja, ia menyempatkan kuliah. Lelah, tapi baginya, itu bagian dari membentuk diri. Tinta di tubuhnya bertambah seiring perjalanan hidup. Bunga di dada, yang ia ukir saat SMA, menjadi simbol kenangan pada sang ibu. Tato lainnya menyebar di lengan, punggung, dan kaki, bukan sebagai gaya hidup liar, tapi sebagai jurnal visual. Tiap tato mewakili momen penting, luka, dan pelajaran. Banyak yang tak paham, tapi ia tidak butuh pemahaman semua orang, ia hanya ingin dimengerti oleh nuraninya sendiri. Dan nuraninya selalu berkata, "Jangan mati sebelum kau memberi arti." Dari situlah fondasi seorang pemimpin mulai terbentuk, bukan dari podium, tapi dari tanah yang ia pijak sejak kecil. Ia bukan anak emas, bukan pula pewaris kemewahan. Ia hanya anak kampung, yang berani pulang saat yang lain memilih pergi. Dan tanpa disadari, jalan yang ia bangun untuk keluarganya, kelak menjadi jalan bagi desanya, baik secara harfiah maupun harapan. Tinta pertama yang menempel di tubuh Hoho Alkaf bukan sekadar hiasan. Ia bukan sekadar motif bunga di dada, ia adalah lambang luka dan cinta yang mengakar sejak remaja. Saat anak-anak lain sibuk merayakan ulang tahun ke-17 dengan pesta dan hadiah, Hoho justru berhadapan dengan kepergian ibunya. Tahun itu, H. Sri Hartati menghembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan sakit yang
Tak pernah sempat tertangani serius karena kondisi ekonomi keluarga. Dunia remaja Hoho runtuh seketika. Ia kehilangan sosok yang selama ini menjadi jantung rumah dan penenang luka. Dalam keheningan malam setelah pemakaman, Hoho pergi ke sebuah studio tato kecil di pinggiran kota. Tanpa banyak bicara, ia hanya berkata kepada seniman tato itu, "Gambarkan bunga." Yang sederhana, tapi tumbuh di dada. Ia tidak tahu apakah itu cara yang benar untuk berduka, tapi hanya itu yang bisa ia lakukan untuk mengenang ibunya yang selalu berkata, "Jadilah bunga meski tumbuh di selokan." Tato bunga itu menjadi awal dari puluhan jejak tinta lain yang kemudian menyusul, bukan sekadar seni, tapi catatan jiwa. Setiap tato di tubuh Hoho punya cerita. Ada nama ayahnya yang tertulis di lengan kiri, ayat pendek dalam aksara Arab di bagian punggung, dan gambar burung Garuda di betis kanan sebagai simbol tekad untuk bangkit dari keterpurukan. Namun tak semua orang melihatnya seperti itu. Sejak SMA, Hoho mulai menjadi bahan cibiran, bahkan beberapa guru menyindirnya sebagai calon kriminal. Ia dikeluarkan dari ekskul OSIS karena dianggap tidak mencerminkan nilai kedisiplinan. Sejak saat itu, ia belajar untuk tidak menggantungkan pengakuan dari siapapun, kecuali dari dirinya sendiri. Ironisnya, di saat sebagian orang menjauhinya karena tato, justru banyak teman sebaya datang padanya untuk curhat, minta tolong, atau sekadar mendengar. Ia tidak pernah menasihati, hanya mendengarkan. "Mungkin karena aku tidak berpura-pura suci," katanya suatu waktu sambil tersenyum tipis. Tato yang dianggap menakutkan oleh orang dewasa, justru membuat ia lebih diterima oleh mereka yang sedang patah. Dan dari sana ia mulai sadar, penampilan kadang justru membuat orang jadi jujur, karena mereka tak lagi berpura-pura di hadapanmu. Namun tetap saja, ia tak bisa menghindar dari stigma. Ketika mulai ikut rapat RT atau musyawarah desa, sebagian warga mempertanyakan keberadaannya. Ada yang berbisik, anak bertato itu jangan dikasih panggung. Bahkan saat ikut gotong royong, ada yang terang-terangan menyuruhnya mengambil air saja, bukan mencangkul. Ia menunduk, tapi tak pernah marah. Ia tahu, kepercayaan bukan untuk diminta, kepercayaan harus dibuktikan. Dan ia menunggu waktunya. Tinta-tinta itu semakin banyak seiring bertambahnya usia dan beban hidup. Tapi anehnya, semakin banyak tato, semakin tenang langkah Hoho. Mungkin karena setiap gambar yang menempel di kulitnya adalah luka yang sudah dia peluk. Ia tidak menyesalinya. Bahkan ketika ia mulai dikenal sebagai pengusaha konstruksi dan mulai duduk sejajar dengan pejabat, ia tak pernah menutupi tato-tatonya. "Kalau orang menilaimu dari kulitmu, maka tunjukkan bahwa isi hatimu lebih bersih dari mereka yang menutupinya dengan jas," ujarnya suatu hari dalam pertemuan dengan Karang Taruna. Tato pertamanya bukan tentang pemberontakan, tapi tentang kesedihan yang disublimkan menjadi bentuk seni. Dan dari satu gambar bunga di dada itulah, Hoho belajar satu hal penting, bahwa orang yang terlihat berbeda, belum tentu membawa bahaya. Justru kadang, mereka itulah yang menyimpan kebaikan paling dalam. Dan bagi Hoho Alkaf, tinta itu bukan beban. Tinta itu adalah bukti bahwa ia pernah terluka, dan ia memilih tetap hidup untuk menyembuhkan luka orang lain. Di balik tubuh bertato dan tangan penuh lumpur proyek, siapa sangka Hoho Alkaf adalah lulusan Fakultas Hukum. Tidak banyak yang tahu, bahwa di sela kesibukannya membangun usaha alat berat dan memulihkan warisan orang tuanya, ia tetap mengejar bangku kuliah. Universitas Sultan Agung, Semarang, di sanalah ia menekuni ilmu yang selama ini ia pandang penuh curiga, hukum. Bukan karena ia percaya pada sistemnya, justru karena ia ingin tahu kenapa sistem itu sering sekali tak memihak pada orang kecil seperti dirinya. Hoho tidak pernah bermimpi jadi pengacara. Ia masuk jurusan hukum karena luka masa kecil yang belum sembuh. Ia pernah melihat sendiri bagaimana seorang tetangganya dipaksa menjual sawah karena tidak bisa melawan intimidasi aparat desa.
Ia masih ingat jelas keluarga itu menangis di teras rumah, sementara sang pelaku duduk di kantor desa dengan senyum sinis. Itu hukum, itu keadilan, tanya Hoho kecil dalam diam. Ia menyimpan dendam bukan pada orangnya, tapi pada sistem yang diam melihat ketidakadilan. Di kelas-kelas hukum, ia duduk di pojok ruangan. Tidak mencolok, tapi mencatat dengan saksama. Ketika dosen menjelaskan tentang asas lex superior derogat legi inferiori, ia mencatatnya bukan untuk ujian, tapi untuk menghadapi kenyataan di desanya nanti. Di kepalanya, ia menyusun strategi, jika nanti ia punya kekuasaan, ia tidak akan memainkannya. Ia akan menggunakan hukum sebagai pelindung, bukan senjata. Dan untuk itu, ia harus memahaminya sampai ke akar. Namun dunia kampus tidak serta-merta menerima sosok seperti Hoho. Penampilannya yang tak lazim, kaos hitam, tato di leher yang mengintip dari kerah, membuatnya jadi bahan bisik-bisik. Beberapa dosen bahkan mengingatkan dengan nada merendahkan, "Kamu kuliah di sini bukan untuk gaya-gayaan, nak." Tapi Hoho tidak marah. Ia paham, stigma selalu lebih cepat menilai daripada fakta. Ia tahu, satu-satunya cara menghapus prasangka adalah membuktikan bahwa ia lebih dari apa yang tampak. Suatu hari, saat kuliah mata kuliah hukum agraria, dosennya bertanya, "Siapa yang bisa jelaskan UU Pokok Agraria pasal 18 tentang tanah adat?" Tak ada yang mengangkat tangan. Hening. Lalu Hoho bicara, dan saat itu semua terdiam. Bukan hanya karena jawabannya tepat, tapi karena ia menjelaskannya dengan cerita nyata, tentang sawah yang dirampas, tentang warga desa yang tak pernah pegang sertifikat, dan tentang bagaimana hukum yang katanya berpihak justru sering tak hadir di tempat paling dibutuhkan. Sang dosen menatapnya lama, lalu mengangguk. Sejak itu, banyak yang mulai mendengarnya dengan mata baru. Setelah lulus, Hoho tak mengambil jalur profesi. Ia tak menjadi advokat atau jaksa. Ia memilih jalan yang lebih sepi tapi lebih bermakna, kembali ke desanya, dan menggunakan ilmu hukumnya untuk melindungi warga yang tak tahu caranya bicara di depan penguasa. Ia membantu warga membuat sertifikat tanah, menyusun perjanjian usaha tanpa calo, bahkan memberi penyuluhan hukum gratis setiap malam Jumat di balai desa. "Hukum itu bukan menakutkan, asal kita tahu caranya," ujarnya pada sekelompok petani yang pernah hampir ditipu makelar. Dan di sanalah hukum bertemu dengan hati nurani. Di tangan Hoho Alkaf, hukum bukan sekadar pasal-pasal kaku di atas kertas, tapi menjadi alat perjuangan yang hidup. Ia tidak menggunakan toga atau palu hakim, tapi cangkul dan cat semprot proyek. Namun lewat semua itu, ia memberi rasa aman, rasa adil, dan rasa dimanusiakan kepada mereka yang selama ini hanya bisa pasrah. Dan siapa sangka, lelaki dengan tato penuh di tubuhnya, justru menjadi juru damai di tengah desa yang pernah retak karena ketimpangan. Meski Hoho Alkaf telah kembali ke desanya dengan gelar sarjana hukum, pengalaman hidup, dan usaha konstruksi yang mulai tumbuh, jalan menuju kepercayaan masyarakat tak semulus jalan beton yang kelak ia bangun. Sebagian warga tetap memandangnya dengan ragu. "Terlalu nyentrik," kata satu suara. "Terlihat garang," ujar yang lain. Di desa, pemimpin masih dibayangkan sebagai sosok berpeci, bersarung, bicara lembut. Dan Hoho, dengan tato-tato yang merambat di tubuhnya, jelas tak memenuhi ekspektasi itu. Namun Hoho tak membalas keraguan dengan kata-kata. Ia memilih diam, lalu bekerja. Saat jalan penghubung desa Purwasaba dan desa tetangga rusak berat pasca musim hujan, warga sudah putus asa. Jalur sepanjang 700 meter itu berubah jadi kubangan tanah merah. Truk pembawa hasil panen tak bisa lewat. Anak-anak harus berjalan kaki puluhan menit ke sekolah. Pemerintah daerah sudah berkali-kali dijanjikan akan memperbaiki, namun janji tinggal janji. Hoho melihat ini sebagai peluang untuk menjawab satu hal, bahwa kerja nyata lebih lantang dari fitnah. Tanpa menunggu rapat resmi, ia menggerakkan tim kecil dari perusahaan konstruksinya.
Alat berat miliknya dibawa turun dari gudang. Ia mengawali sendiri pengukuran tanah, merancang kemiringan, dan menyusun kebutuhan material. Tanpa anggaran desa, tanpa APBD, tanpa formalitas. Ia keluarkan uang dari kantongnya sendiri. Dalam 2 pekan, jalan itu mulai dibentuk. Beton mengalir menggantikan lumpur. Jalur 3 meter itu perlahan menyambungkan harapan, dan membuka mata mereka yang selama ini memandangnya sebelah. Tentu tidak semua berjalan mulus. Ada yang menuduhnya, mencari pencitraan, ada pula yang menyebarkan isu bahwa ia ingin mencalonkan diri jadi kepala desa demi proyek-proyek masuk. Tapi saat warga mulai bisa mengangkut hasil tani dengan mobil, saat seorang ibu melahirkan dengan selamat karena bisa dibawa cepat ke puskesmas melalui jalan baru, tudingan itu tenggelam oleh rasa syukur. Dan disitulah Hoho tak lagi dipandang sebagai si bertato, melainkan sebagai seseorang yang paham betul luka dan kebutuhan rakyat kecil. Yang paling menggetarkan hati adalah ketika seorang petani tua datang ke rumah Hoho pada malam hari. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyerahkan sekeranjang hasil panen dan berkata lirih, "Kami nggak bisa balas dengan uang. Tapi kalau sampean butuh kami siap berdiri di belakang sampean." Hoho tak menjawab, ia hanya memeluk pria tua itu, dan saat itu ia sadar, jalan setapak menuju kepercayaan warga tidak dibangun dari gelar, tidak dari kata-kata, tapi dari kesediaan untuk berbuat lebih dulu, sebelum diminta. Dari satu jalan desa itulah, Hoho mulai menanam benih kepercayaan yang lebih besar. Ia hadir saat warga tak punya ongkos berobat. Ia bantu urus dokumen tanah warga yang terkatung-katung. Ia bahkan menolak fee proyek jika tahu anggaran itu berasal dari dana desa yang semestinya bisa dipakai untuk hal lebih penting. Sedikit demi sedikit, cerita tentang Kades Bertato yang membangun tanpa minta imbalan, menyebar, bukan hanya di Banjarnegara, tapi mulai merayap ke jagat media sosial. Tanpa disangka, video amatir tentangnya, yang menunjukkan dirinya menyetir sendiri alat berat sambil membersihkan jalan berlumpur, mendadak viral di TikTok. Wajahnya yang keras namun senyumannya yang tulus, lengkap dengan tato di lengan dan sapu tangan di kepala, menyita perhatian netizen. Tapi bagi Hoho, viral bukan tujuan. Viral hanyalah akibat. Tujuan sejatinya tetap sama, menjadi jembatan bagi mereka yang selama ini hanya tahu janji dari mikrofon, tapi belum pernah melihat pemimpin turun langsung ke tanah. Setelah jalan sepanjang 700 meter rampung dan kini dilalui mobil dengan mulus, Hoho Alkaf tidak berhenti. Ia tahu, jalan bukan hanya untuk kendaraan, jalan adalah jalur kehidupan. Dan di desa, kehidupan sering terancam bukan karena penyakit, tapi karena lambatnya pertolongan. Beberapa kali, Hoho menyaksikan sendiri warga yang jatuh sakit terpaksa dibawa ke rumah sakit dengan motor butut, bahkan pernah ada ibu yang meninggal di tengah jalan karena telat mendapat penanganan. Malam itu, ketika mendengar tangisan keluarga korban dari seberang desa, Hoho duduk sendiri di teras rumahnya, menatap gelap dengan mata yang tak bisa terpejam. "Aku harus beli ambulans," gumamnya lirih, seperti berbicara dengan malam. Bukan karena ia ingin nama, bukan karena ingin pujian, tapi karena ia tahu betul rasanya ditinggal orang terdekat hanya karena tak ada kendaraan yang bisa membawa mereka ke rumah sakit tepat waktu. Ia ingat ibunya, yang saat itu hanya bisa tergolek lemas di dipan bambu, karena ayahnya tak sanggup membayar sewa mobil ke kota. Rasa bersalah itu tak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin, inilah saatnya menebus luka lama. Namun membeli ambulans bukan hal sepele. Harganya ratusan juta rupiah, dan itu berarti harus mengorbankan sebagian alat berat yang baru saja ia cicil. Rekan bisnisnya sempat menolak. "Kita ini usaha, bukan badan sosial," ujar salah satunya. Tapi Hoho hanya menjawab singkat, "Kalau usaha kita tidak bisa menolong orang, apa bedanya kita dengan batu?" Beberapa hari kemudian, ia menjual salah satu ekskavator kesayangannya.
Dan dari hasil itu, ia membeli 1 unit ambulans standar lengkap, siap beroperasi. Saat mobil putih itu akhirnya masuk ke desa Purwasaba, warga berkumpul di balai desa dengan heran dan haru. Tidak ada seremoni, tidak ada panggung atau potong pita. Hanya doa bersama dan air mata yang jatuh diam-diam. Hoho berdiri di samping ambulans itu, mengenakan kaos hitam lusuh, tangan bersedekap, matanya merah menahan emosi. Mobil ini milik kalian semua. Gratis. Siang, malam, kapanpun. Jangan ragu. Hidup seseorang terlalu berharga untuk ditunda karena ongkos transportasi. Malam pertama setelah ambulans itu datang, ia langsung dipanggil ke ujung desa. Seorang bayi panas tinggi dan mulai kejang. Supir belum tersedia. Tanpa ragu, Hoho sendiri yang menyetir. Ia mengantar sang bayi dan ibunya ke rumah sakit di kota. Dalam perjalanan, suara tangis bayi menyayat malam. Dan di tengah jalan gelap, hanya ada satu hal yang dilakukan Hoho, ia membaca doa yang diajarkan ibunya semasa kecil, dengan suara bergetar. Ya Allah, jangan biarkan aku terlambat lagi. Keesokan harinya, berita tentang ambulans gratis itu menyebar ke seluruh pelosok Banjarnegara. Tak sedikit warga dari desa tetangga datang hanya untuk melihat mobil putih yang katanya tak pernah diminta ongkos. Ada yang tak percaya, ada yang terharu. Tapi yang paling menyentuh adalah seorang bapak tua yang datang sambil membawa bungkusan berisi pisang dan beras. Ia menyerahkannya pada Hoho sambil berkata, "Saya nggak punya uang buat bantu. Tapi ini hasil kebun. Buat bensin ambulans itu, ya, Le." Hoho tertunduk. Ia tahu kini bahwa perjuangannya bukan soal proyek atau popularitas. Ini tentang satu hal yang tak bisa dibeli, kepercayaan yang dibayar dengan doa dan air mata. Ia mulai melihat desanya bukan sebagai ladang masalah, tapi ladang pahala. Dan ia pun sadar, bahwa seorang pemimpin tak perlu berdiri di podium megah untuk dicintai. Kadang, cukup menyetir ambulans di malam hari, dan diam-diam berdoa agar satu nyawa lagi bisa diselamatkan. Semakin banyak yang mencintai Hoho Alkaf, semakin banyak pula yang diam-diam mencemburui keberhasilannya. Popularitasnya di media sosial melonjak cepat, terutama setelah video dirinya menyetir ambulans menembus hujan malam viral dan menyentuh jutaan penonton. Tapi tidak semua suka dengan cahaya yang kini menyinarinya. Di balik sorotan lampu kamera, ada bayang-bayang gelap yang mulai bergerak. Beberapa oknum merasa terancam. Mereka yang selama ini nyaman memonopoli anggaran dan mengatur proyek, kini mendapati satu kades bertato mulai merusak tatanan yang dulu mereka kontrol diam-diam. Isu-isu mulai ditebar secara halus, bahkan jahat. Ada yang menyebut ambulans itu dibeli dari dana desa, padahal faktanya, itu murni dari penjualan alat berat miliknya. Ada pula yang menuduh Hoho hanya bermain peran, sengaja menciptakan citra agar bisa maju ke politik yang lebih tinggi. Bahkan, sebuah akun anonim menyebarkan foto lama Hoho saat masih muda, lengkap dengan tato dan latar belakang kelap malam, seolah ingin menghancurkan karakter yang sudah dibangunnya dengan susah payah. Namun Hoho tetap diam. Yang penting warga tahu siapa aku sebenarnya, katanya pada diri sendiri, meski hatinya luka. Satu malam, ia pulang larut dari pertemuan warga dan mendapati dinding luar rumahnya dicoret cat semprot, "Kau tidak suci untuk memimpin." Ia hanya berdiri menatap coretan itu lama, tak berkata apa-apa. Di dalam rumah, anaknya yang masih kecil bertanya, "Pak, kenapa rumah kita dicoret?" Hoho tersenyum tipis, lalu menghapus cat itu pelan-pelan dengan air sabun dan sikat, diiringi air mata yang tak sempat jatuh. Sebab ia tahu, menjadi pemimpin yang jujur bukan hanya tentang membangun fisik, tapi tentang bersiap dihancurkan oleh mereka yang tak suka pada kejujuran. Di rapat kecamatan, beberapa perangkat desa yang dulu akrab kini mulai menjauh. Salah satu di antaranya bahkan terang-terangan menyindir, "Gaya boleh keren, tapi desa bukan panggung pencitraan." Hoho menunduk, lalu menjawab tenang,
Kalau pencitraan itu artinya menyelamatkan warga tanpa minta bayaran, biar aku terus dicap pencitraan. Jawaban itu tidak diterima dengan hangat. Tapi ia tak peduli. Hatinya tetap lurus, ia bukan sedang berlomba dengan siapa-siapa. Ia hanya ingin desa ini tidak lagi mengenal kata terlambat dalam pertolongan, lumpur dalam akses jalan, dan pasrah dalam hidup rakyat kecil. Suatu sore, seorang ibu datang ke rumahnya dengan cucu kecil yang sakit keras. Tak ada mobil, tak ada sanak saudara. Dengan tangan gemetar, ia berkata, "Pak Hoho, saya tahu saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau sampean berkenan, tolong cucu saya." Hoho tak menunggu kata kedua. Ia langsung membawa ambulans, menyetir sendiri ke rumah sakit terdekat. Saat itu ia tahu, seburuk apapun fitnah yang ditimpakan, selama masih ada satu jiwa yang datang padanya dengan harapan, ia akan terus berdiri. Meski sendiri, namun jauh di lubuk hatinya, Hoho mulai letih. Tubuhnya masih kuat, semangatnya tak padam, tapi jiwanya mulai kelelahan diserang oleh bisik-bisik yang seolah tak pernah berhenti. Ia mulai bertanya, apakah orang-orang benar-benar ingin kebaikan? Ataukah mereka hanya akan memelukku jika aku tak mengganggu kenyamanan mereka? Di sepertiga malam, ia sujud dalam sunyi, mengadu pada Tuhan yang tak pernah memfitnah, tak pernah menuduh, dan selalu tahu apa yang tersembunyi di balik luka. Dan dalam doa panjangnya malam itu, Hoho hanya memohon satu hal, bukan perlindungan dari fitnah, bukan kekuatan untuk melawan, tapi keteguhan hati agar ia tidak ikut menjadi seperti mereka, yang ketika sudah merasa besar, lupa siapa yang dulu mereka perjuangkan. Sebab dalam luka-luka itu, ia menemukan bahwa sorotan bukanlah cahaya, tapi kadang hanyalah panas yang membakar tanpa ampun. Pagi itu langit Banjarnegara berwarna abu-abu. Awan tebal menggantung di atas desa Purwasaba seolah menyimpan rahasia alam. Di balai desa, ratusan warga berkumpul, tak peduli gerimis tipis yang turun sejak subuh. Di tengah kerumunan, berdiri sosok dengan jas hujan hitam, sepatu boot penuh lumpur, dan topi caping yang basah, Hoho Alkaf. Ia baru saja pulang dari dusun terjauh, mengantar jenazah seorang warga miskin ke pemakaman, menggunakan ambulans yang ia beli dengan alat berat terakhir yang dijual. Warga menyambutnya dengan tatapan campur aduk, bangga, haru, dan diam-diam takut kehilangan. Hoho naik ke panggung kecil, bukan untuk kampanye, bukan untuk pengumuman proyek, tapi untuk menyampaikan satu hal, ia tak akan maju ke jenjang politik lebih tinggi, meski dorongan dari luar datang bertubi-tubi. "Aku bukan politisi," katanya dengan suara serak. "Aku ini cuma anak desa yang ingin desanya hidup lebih baik. Kalau jabatan membuatku lupa siapa aku, lebih baik aku tetap jadi Hoho yang kalian kenal, pemimpin bertato yang tidak malu bersujud." Suasana hening, hanya suara rintik hujan dan isak tangis. Warga yang terdengar menggema. Beberapa detik kemudian, suara dari pengeras pecah oleh tepuk tangan warga yang pecah serempak. Seorang ibu melangkah ke depan, memeluk Hoho sambil menangis. "Sampeyan itu lebih dari kepala desa, Pak. Sampeyan itu harapan." Warga lainnya ikut maju. Ada yang membawa hasil panen, ada yang hanya menggenggam tangan Hoho erat-erat, dan ada pula yang tak berkata sepatah kata pun, hanya menatap penuh air mata. Hari itu, balai desa berubah jadi lautan syukur dan cinta. Namun di balik itu, Hoho tahu, perjalanan ini bukan tanpa akhir. Tubuhnya mulai letih. Ia sering batuk yang tak juga sembuh. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa paru-parunya menyimpan infeksi lama yang sempat diabaikan. Dokter menyarankan istirahat total. Tapi bagaimana caranya beristirahat saat ambulans tak henti diminta, saat jalan-jalan baru butuh pengawasan, dan saat hati masih membara oleh tekad untuk berbuat? Maka ia abaikan rasa sakit, karena bagi Hoho, penderitaan pribadi tak sebanding dengan penderitaan rakyat kecil yang tak punya suara. Suatu malam, ia kembali menyetir ambulans,
kali ini mengantar seorang anak kecil yang tertabrak motor. Saat sampai di rumah sakit, ia duduk lemas di kursi tunggu. Seorang perawat datang, mengingatkan bahwa suhu tubuhnya naik dan wajahnya pucat. Hoho hanya tersenyum, "Nggak apa-apa. Yang penting anak itu selamat." Ia menunduk, memejamkan mata sejenak, dan entah kenapa, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ambulans itu kembali ke desa, warga menunggu bukan anak kecil yang turun, tapi kabar bahwa sang pemimpin mereka harus dirawat di ruang ICU. 2 hari penuh doa mengalir dari masjid, gereja, bahkan vihara. Warga dari desa tetangga datang bergantian hanya untuk berdiri di halaman rumah sakit, berharap Hoho membuka mata. Dan saat fajar ketiga menyingsing, sebuah keajaiban kecil terjadi. Hoho membuka matanya pelan, menatap langit-langit putih kamar rumah sakit, dan berkata lirih, "Aku belum selesai." Berita itu menyebar secepat kabar viral, tapi tak satu pun warga menyebut tentang tato, atau masa lalunya. Yang mereka ingat hanyalah cinta, dedikasi, dan jiwa besar yang bersujud tanpa malu. Tahun-tahun berikutnya, Hoho perlahan menyerahkan sebagian tugas ke tim muda yang ia bentuk. Tapi namanya tetap abadi di hati rakyat. Jalan utama di desa dinamai Jalan Hoho Alkaf, dan ambulans itu, meski sudah usang, masih berjalan dengan tulisan tangan di kaca belakang, untuk warga, dari hati. Sebab akhirnya, bukan soal tubuh yang bertato atau gelar yang disandang, tapi soal keberanian menjadi pemimpin yang tidak hanya duduk di kursi, tapi bersujud di jalanan, demi rakyat yang selama ini hanya menunduk, hingga datang seorang Hoho Alkaf yang mengangkat wajah mereka kembali. Dan itulah kisah nyata yang menggugah hati, tentang Hoho Alkaf, seorang kepala desa bertato yang mengajarkan kita bahwa kepemimpinan bukan soal penampilan, gelar, atau status, tapi soal keberanian mencintai rakyat dalam diam, bekerja dalam senyap, dan bersujud dalam keikhlasan. Ia bukan tokoh fiksi, ia nyata, hidup di tengah kita, menjadi bukti bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari sosok yang kerap disalahpahami hanya karena tubuhnya penuh tinta. Semoga kisah ini membuka mata, melunakkan hati, dan menginspirasi kita semua untuk menilai orang bukan dari luarnya, tapi dari ketulusan tindakan dan keteguhan hati mereka. Karena pada akhirnya, tinta di kulit bisa pudar, tapi tinta perjuangan untuk rakyat akan kekal dalam sejarah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, bantu sebarkan agar semakin banyak orang yang mengenal makna sesungguhnya dari menjadi pemimpin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari Cerbol Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.